Nah, kali ini kita akan bahas tentunya mengenai makanan pembakar lemak. Nah, bersama dengan Dr. Ida Gunawan, spesialis klinik konsultan. Dr. Ida, selamat pagi. Selamat pagi. Di depan kita ini udah banyak ya bahan makanan Ya. yang selanjutnya akan kita bahas juga ya, Dr. Ida. Betul. Tapi sebelum kita bahas mengenai makanan, ada juga fakta mitos dulu nih. Ini pasti penting sekali karena banyak beredar di masyarakat. Mungkin kadang-kadang di grup-grup nih, makan ini untuk bakar lemak. Nah, ini Benar. fakta atau mitos ya. Nah, kita bahas yang pertama, bahwa cara untuk meningkatkan metabolisme dengan menambah otot, massa otot. Fakta atau mitos? Ya ini fakta. Nah pertanyaannya kenapa dok? Apa urusannya si otot dengan si lemak? Kan kita selalu dengar tuh ya, otot, lemak, otot digedein. Teman-teman tahu enggak, termasuk dokter Vito dan Raisa, bahwa otot itu mengandung banyak sekali serat-serat yang sangat aktif dalam metabolisme tubuh kita. Apa yang dimaksud dengan metabolisme tubuh? Artinya kemampuan dia untuk membakar energi yang didapat dari makanan supaya dia bisa terus mempertahankan kondisi yang sehat pastinya. Kalau metabolisme tubuh kita baik, maka semua sistem dalam tubuh kita akan berjalan dengan baik, otomatis hasil kesehatannya juga akan menjadi lebih baik. Nah, salah satu bagian tubuh kita kan ada otot, ada lemak, ada tulang, ya, pembuluh darah dan sebagainya. Yang sangat berperan di situ adalah otot. Karena di dalam situ banyak sekali terdapat tempat-tempat untuk ikut dalam meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi gitu nggak benar tuh kalau orang bilang diet yang penting asal kurus aja. Nggak benar juga. Nggak benar. Jadi maka banyak sekali orang-orang yang menurunkan berat badan hanya dengan melakukan diet, nggak makan mati-matian sampai 3 bulan. Betul berat badannya turun. Tapi lupa bahwa penurunan berat badan yang tanpa didukung dengan aktivitas fisik yang baik, ya, saya tidak menyebutkan harus olahraga. Karena nanti banyak lagi timbul alasan-alasan. Kenapa ya olahraga kan dan sebagainya. Yang penting Anda beraktivitas fisik yang mudah untuk dilakukan. Kalau tidak itu dilakukan, massa otot dalam tubuh kita juga ikut turun. Bukan cuma lemaknya saja yang hilang. Dan tadi saya sebutkan bahwa otot ini penting untuk mempertahankan metabolisme tubuh kita. Baik, fakta mitos berikutnya nih dokter. Katanya nih dok, salah satu cara untuk menurunkan lemak adalah dengan mencukupi kebutuhan protein. Nah, ini fakta atau mitos dokter? Ya, ini adalah fakta ya. Ingat ya, yang disebutkan adalah mencukupi. Artinya protein yang cukup, bukan yang berlebihan. Sering kita salah karena bilang protein harus baik, harus bagus. Otot itu kan mayoritas protein. Jadi makan proteinnya yang berlebihan, tidak berlebihan, tapi cukup untuk kebutuhan tubuh kita. Iya, ya. berhubungan dengan massa otot yang tadi ya. Iya. Betul. Karena ada juga kan orang kalau makan dia bilang saya nggak mau gemuk nih, mau diet aja jadi makan daging aja terus gitu ya. Ya, Ada betul. juga itu juga nggak boleh sebenarnya. Tidak boleh. Jadi intinya sebetulnya semua ini bisa diatur melalui pola diet dengan pedoman gizi seimbang. Karena di dalamnya itu komposisi protein pasti akan dipertimbangkan sesuai kebutuhannya. Ya. Baiklah, dokter Vito tuh di depan tuh sudah ada sayur-sayuran, terus ada yang merah-merona nih yang sangat eye-catching. Betul. Ini berhubungan dengan fakta atau mitos berikutnya. Cabai merah ini dapat mengandung capsaicin ya. Capsaicin yang bisa membuat tubuh membakar kalori lebih banyak. Ini fakta atau mitos? Ya, ini fakta. Tapi saya tekankan kembali ya, kalau buat orang Indonesia yang namanya cabai merah ini kalau nggak ada cabai malah nggak bisa makan. Iya, Nah, betul. faktanya begitu ada cabai, makannya berlebihan. Nah. Betul ya? Aduh, kok saya banget kayaknya. Karena begitu pedas-pedas, wah nasi panas-panas, ada ikan asin plus cabai sambal terasi, mantap habis makanan. betul. Jadi yang harus diingat, kalau kita ingin menurunkan berat badan, apalagi habis lebaran ya, jadi lebaran. Nah, Ya. itu yang mau ya. Itu jangan lupa harus perhitungkan keseimbangan energi. Jadi input dan output harus sama. Nah, bagaimana dengan cabai merah? Jadi kita selalu berpikir cabai merah ini menggugah selera makan. Anda tetap boleh tambahkan karena dari banyak penelitian, mereka nggak dibikin kayak kita sambal cobek gitu, enggak. Oh, enggak. Jadi yang diambil adalah zat aktifnya. Lalu dibikin bentuk suplementasi dan hasil penelitian itu yang membuktikan bahwa capsaicin yang ada di dalam cabai-cabai ini ternyata bisa loh ikut menurunkan berat badan dengan cara membakar massa lemaknya. Jadi metabolisme tubuhnya ditingkatkan. Tapi kan dia tidak dimakan. Kalau kita makan, kita kepedesan, nafsu makan kita nambah, alhasil kita nambah. Nah mereka kan enggak, kapsul itu kan tidak terasa pedes ataupun panas di tubuh kita ya. Jadi dia langsung lewat dari rongga mulut, kemudian langsung dicerna.
bisa ya bedain Iya. dalam bentuk natural dengan suplementasi. Iya. Jadi yang banyak sekali bermanfaat adalah kalau dia bentuknya suplementasi. Nah, Suplementasi. bagaimana dengan bentuk natural? Pasti akan memberikan manfaat asal kita bisa mengendalikan jumlah kalori yang kita makan. Iya, Nah, itu harus kadang-kadang ingat dosa. Nanggung ya dokter ya kadang-kadang Bener. ya. Wah sayang nih sambalnya masih banyak, nasinya tambah lagi deh gitu. Iya benar, Gitu. pedesan gitu. Jadi harus ingat juga dulu nih dosanya nih kalau makan lemak-lemak gimana ya. Begitu. Nah tadi kan katanya cabai dapat membakar lemak nih dokter. Nah Betul. apalagi di makanan lagi kita akan bahas saat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Hidup sehat.